Kelompok Syamsuni Hayat Tahrir Asyam melakukan pemberontakan di Suriah selama sepekan terakhir. Apa itu Hayat Tahrir Asyam dan kenapa memberontak di Suriah? Tribuners, berikut sejumlah fakta sejarah terbentuknya militan Hayat Tahrir Asyam. Pemberontak kelompok Hayat Tahrir Asyam dilakukan melalui serangan besar-besaran di daerah Aleppo Barat, Suriah pada Rabu 27 November 2024. Serangan mendadak ini diklaim oleh para pemberontak sebagai bentuk pencegahan agresi terhadap kegiatan militer rezim Bashar al-Assad. Pemberontakan Suriah berlanjut hingga penduduk wilayah provinsi Aleppo oleh masa pemberontak pada Jumat 29 November 2024. Kondisi ini mengharuskan tentara al-Assad mundur dari pertempuran, mempersiapkan berbagai hal demi serangan balik. Dikutip dari The Jerusalem Post, HTS juga sempat mengkonfirmasi bahwa mereka sudah berhasil menguasai gedung Istana Presiden Suriah pada Minggu 1 Desember 2024. Informasi ini menjadi pemicu pula dalam upaya penyerangan balik Suriah. Hayat Tahrir Asyam merupakan organisasi bersenjata beraliran Islam Sunni yang berbasis di Suriah. Hayat Tahrir Asyam punya sejarah panjang dalam konflik di Suriah. Dikutip dari BBC, Hayat Tahrir Asyam adalah kelompok yang memotori serangkaian pemberontakan di Suriah. Sebelum dikenal sebagai HTS, kelompok ini pertama kali dibentuk dengan nama Jabhat al-Nusra atau Front Nusra. Jabhat al-Nusra didirikan pada 2011 silam sebagai salah satu afiliasi kelompok Al-Qaeda. Salah satu pendirinya adalah Abu Bakar al-Baghdad, seorang pemimpin kelompok Islamic State of Iraq and Syria ISIS. HTS dikenal selalu berada di sisi yang kontra dengan Bashar al-Assad, presiden Suriah yang menjabat sejak 24 tahun terakhir. Kelompok ini terus mendesak agar al-Assad mundur dan mengakhiri rezimnya di negara tersebut. HTS ini bergerak melalui ideologi jihadis sesuai pandangan Islam yang menurut mereka benar. Beberapa ahli menilai bahwa paham HTS bertentangan dengan prinsip revolusioner. Perubahan nama dari Jabhat al-Nusra menjadi Hayat Tahrir Asyam baru resmi dilakukan pada 2016. Penggantian nama itu bertepatan dengan pemimpin kelompok Abu Muhammad al-Jawlani memutuskan hubungannya dengan Al-Qaeda. Konflik mereka dengan rezim al-Assad masih berlangsung hingga saat ini. Pemberontakan HTS pada 2011 merupakan salah satu yang terbesar dan terburuk sepanjang sejarah Suriah. Pemberontakan HTS 13 tahun lalu itu dinilai sebagai pemicu perang saudara Suriah. Perang tersebut berhenti pada 2020 menyusul perjanjian gencatan senjata yang difasilitasi oleh Rusia sebagai sekutu Assad dan Turki sebagai pendukung HTS. Sayangnya, belum 5 tahun sejak kesepakatan tersebut, pemberontakan HTS kembali pecah di akhir November 2024. Kondisi ini tentu mengancam keamanan wilayah Suriah, khususnya bagi warga sipil. Pemberontakan HTS secara umum sama seperti punya tujuan untuk menggantikan pemerintahan dengan pemimpin yang punya ideologi sepaham. Dengan kata lain, mereka ingin Suriah dipimpin oleh pemerintahan sesuai dasar ideologi berupa hukum Islam. Kelompok Islam Sunni yang berbasis di bagian utara Suriah ini telah meluncurkan berbagai pemberontakan di Suriah. Pada awalnya, konflik berjalan antara kelompok mereka dengan Assad, ISIS, Front Nusra, dan faksi-faksi lain. Dikutip dari data National Counter-Terrorism Center, mereka kerap menjalankan aksi lewat perebutan wilayah, penghasilan, hingga melawan rezim. Adapun sejak 2016 silam, Front Nusra memisahkan diri dari hubungannya dengan Al-Qaeda. Sejak saat itu, mereka membangun 10 pemerintahan keselamatan Suriah yang tugasnya mengatur berbagai daerah. Mereka menjalankan aksi untuk menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah. Itulah sederet fakta sejarah terbentuknya kelompok militan Hayat Tahrir Asyam. Pemberontakan yang terjadi di Suriah mengakibatkan 1.000 warga tewas. Alasan Hayat Tahrir Asyam memberontak ingin mengganti pemahaman ideologi pemerintahan Suriah. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.